Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya kelihatannya semangat nih. Nah, coba kita lihat di kelasnya sudah rapi semua, tidak ada sampah? Sudah Tidak Ibu, ada. rapi. Sudah Ibu, tadi sudah piket Bu. Ibu. Iya. Nah, sekarang coba lihat dulu. Teman di samping kanan, samping kiri semuanya ada? Ada Ibu. Ada Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini ya. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Sudah. Ibu. Siap Bu. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kemarin sudah dipimpin oleh Agung ya. Nah, hari ini kita pimpin berdoanya oleh Barkah. Boleh Barkah dipimpin teman-temannya untuk berdoa? Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih ya Barkah. Nah, sekarang coba ada yang masih ingat lagu yang aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang. Ada yang masih ingat? Semuanya masih ingat kan? Ingat Nah, Bu. Ibu. ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu tersebut. Siap? Siap. Oke, Siap, kita Ibu. mulai. 1, 2, 3. Berjalan, berenang, hujan pun turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Hebat semuanya. Nah, lagu tersebut menceritakan ada banyak sekali makhluk ciptaan Allah ya. Ada yang bisa menyebutkan makhluk ciptaan Allah apa saja yang ada di lagu tersebut? Ular Burung, Ibu. Bu. Ular. Ada ular, terus Burung. ada burung, ada Manusia Bu tadi yang jalan. pinter, terus ada apa lagi? Ada ikan ya? Ya, itu ikan. Nah, itu semua merupakan makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, pekerjaanku. Dan subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Pada hari ini kita nanti anak-anak akan menyimak video tentang teknologi yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan. Lalu nanti kita akan mendengarkan cerita tentang nelayan ingkar janji dan menyimak tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Setelah pembelajaran hari ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis pesan moral dari cerita yang nanti akan diamati. Terus nanti anak-anak bisa membandingkan teknologi yang digunakan oleh para nelayan dan juga bisa menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga jasa. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Semangat ya. Siap Ibu. Oke. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah tayangan. Sudah terlihat anak-anak?
Belum ada, Ibu. Ada, Ibu. Coba kita tunggu dulu ya. Wah, udah ada. Udah. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada yang bisa menyampaikan ini gambar apa ya kira-kira? Pasar ya, Bu. Pasar, Ibu. Gambar pasar. Nah, siapa di sini yang pernah berbelanja membantu Ibu ke pasar? Aku, Ibu. Bu. Aku ikut Ibu ke pasar, Bu, Iya, Bu. kemarin. Iya, hebat. Kalian sudah membantu Ibu ke pasar. Nah, hal menarik apa yang kamu temukan di pasar? Banyak makanan. Ada penjual, Bu, di sana banyak. Iya, ada penjual. Ya, banyak barang ya. Ada barang apa saja? Ada yang Boneka, Ibu. Ada boneka, jual sayur, jual ada Sayur. sayur, ada Telur, telur, ada ikan, ada buah-buahan. ada buah-buahan. Lalu ada apa lagi ya? Baju. Ada baju, ada banyak sekali ya, betul. Nah, di pasar itu memang merupakan tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli. Jadi ada banyak sekali pedagang yang berjual kebutuhan sehari-hari ya. Nah, tahukah kamu apakah di situ juga terlihat ada penjual ikan, penjual daging, ada penjual sayuran? Kalian pernah melihatnya? Iya, Pernah, Bu, Ibu. yang jual daging ayam, Bu, ada. Ada yang menjual daging ayam, betul. Terus ada juga yang menjual ikan ya di sana ya, di pasar ya. Ada, Ya, Ibu. bau Aku suka amis, beli. Ibu, ikan mah. Iya. Nah, kenapa ya kita kan daerahnya jauh dari laut. Lalu gimana ya caranya hasil tangkapan laut itu bisa sampai di pasar yang dekat rumah kita? Ada yang bawa mungkin, Bu. Iya, betul. Ada yang bawa. Dari mana itu? Dari laut, Siapa dari yang pantai. tangkapnya? Betul, dari laut. Nah, ikan, cumi, itu sebagai lobster merupakan contoh hasil tangkapan laut dari seorang nelayan ya. Nah, sekarang ayo kita simak dulu cerita yang berkaitan dengan nelayan berjudul Nelayan Ingkar Janji. Kalian sudah pernah mendengar belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Nah, kita simak dulu ya. Udara pagi ini sangat segar. Terlihat seorang nelayan hendak mencari ikan di laut. Ia membawa kapalnya ke tengah laut. Saat sudah menemukan tempat yang tepat, ia membentangkan jaringnya dan hop! Dia menemukan ikan yang aneh. Lalu ikan itu berkata, "Nelayan, tolong lepaskan aku. Jika kau melepaskan aku berjanji akan membuatmu kaya. Hidupmu akan makmur." Nah, di situ nelayan pun menyetujuinya. Lalu ikan berkata, "Berjanjilah padaku, nelayan, kau tak akan membocorkan semua ini. Jika kau sampai melanggarnya, semua kekayaanmu akan lenyap," kata ikan. Lalu setelah itu, nelayan pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah ternyata rumahnya sudah menjadi megah. Istri dan anaknya memakai pakaian yang indah. Lalu nelayan bercerita kepada istri bahwa semua ini karena ikan yang aneh tersebut. Nah, istrinya diamanati untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Tapi ternyata istrinya ini memamerkan kekayaan yang dimilikinya ke tetangganya. Sampai suatu saat tetangganya ini penasaran dari mana kekayaan nelayan ya. Nah, istri nelayan ini keceplosan, tidak sengaja memberitahukan cerita tentang asal-muasal kekayaannya tersebut. Setelah itu, ternyata kekayaannya pun hilang dan nelayan berubah kembali kehidupannya menjadi miskin. Nah, menurut kalian, apa ya pesan moral yang terdapat dari cerita tersebut? Nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompok kalian seperti biasa ya. Teman kelompoknya masih tetap seperti kemarin. Nanti kalian bisa mendiskusikannya di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, di cerita Nelayan Ingkar Janji, pekerjaan apa yang ada di cerita tersebut? Nelayan, Ibu. Nah, betul. Nelayan, Ibu. Nelayan ini, kalian tahu nelayan apa? Yang menangkap ikan, Ibu. Tangkap ikan, Bu. Betul, nelayan itu yang menangkap ikan. Nah, nelayan ini merupakan salah satu pekerjaan yang penting ya,
karena akan menghasilkan kebutuhan pangan sehari-hari kepada kita. Nah, dalam menangkap kebutuhan sehari-hari yaitu hasil laut, ada teknologi yang digunakan oleh nelayan. Ada teknologi yang seperti ini, ada yang tradisional dan ada teknologi yang tradisional. Mari kita lihat dulu video berikut ini ya. Sedang dikerjakan kabeh, kan? Mulai deui kapan? Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengamati video tentang teknologi yang digunakan oleh nelayan ya. Ada teknologi tradisional dan ada juga teknologi modern. Nah, menurutmu apa nih yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan itu menggunakan perahu yang besar dengan menggunakan bahan bakar dan juga perlengkapan modern? Bagaimana nih ya cara mengatasi dampak buruknya? Nah, anak-anak nanti boleh berdiskusi dengan temannya di kelompok ya. Lalu kalian menuliskan hasil diskusinya pada lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang apakah kalian tahu bagaimana caranya ikan itu bisa sampai di rumah kita lalu kita makan? Apakah kalian tahu, pernah berpikir tidak ya bagaimana proses ikan yang ada di laut akhirnya sampai ke rumah kita? Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa aja ini anak-anak? Belum kelihatan, Ibu. Ibu masih di video. Oh, nggak ada nih. Mana tuh, Ibu? Iya nih, Muncul, Ibu. Belum. Belum. coba kita mulai lagi ya. Iya. Ya, Bu. Pakai bismillah, Ibu, biar adaan, Ibu. Ayo kita bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan ada. Elin.
Tapi masih video ya? Oh iya ya, masih video ini. Iya, Ibu Ibu. Agung nggak bismillah Nah, jadinya Iya, video kayaknya lagi. Agung nggak pakai bismillah nih. Sudah, ih. Agung mulu disalahin itu temen Ibu aku. tadinya Temen baik aku. tadi kayaknya keklik itunya, jadi keluar. Nah, sambil menunggu tayangannya, nanti anak-anak boleh sambil berdiskusi ya dengan kelompoknya. Iya, Berdiskusi Ibu ini untuk lagi nulis mengerjakan nama LKPD yang kelompok. tadi ya. Anggota. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Hena, ayo kita diskusi. Iya, bestiku, ayo. Kamu ayo itu tulis nama kelompok sama anggotanya. Tadi Itu nama diskusi kelompoknya apa? betulnya. Mawar ya? Aku nggak Mawar diajarkan, melati. Agung. Nggak dibawaan kamu mah. Ih, suka gitu Itu Barka kamu mah. nggak diajakin. Iya, Barka aku lagi Slack. Kamu teh nggak boleh gitu, Hena. Oh, nggak boleh gitu. Lah, kemarin Temenan sama tinggalin siapa aja, pulangnya. Coba pada Kerjain, Awas. berisi, kerjain. Nanti nggak Ada dikasih lagi lagi. gambar-gambar ada tuh. Ih, Ih, bagus Bu gambarnya, Bu. Udah tuh, udah muncul tuh. Sudah ada anak-anak? Ada, Ibu. ada Ibu. Ada Ibu. Nah, alhamdulillah setelah kita berdoa membaca bismillah akhirnya tampil ya gambarnya ya. Iya, Iya, alhamdulillah. Bu. Iya, aku udah Saya pernah. baca bismillah tadi. Betul, hebat Agung. Nah, sekarang sudah tampil ini. Ada kegiatan apa ya kira-kira ini ya? Kegiatan Kegiatan itu ya, Bu. Makan, Ibu, ada yang makan tuh ya. ngirim ikan ya Bu ya? Belumnya. Dari Iya, betul. Ini ada yang sedang apa ini teh? Lagi apa ini? Nelayan, Makan. itu nelayan menangkap ikan, Bu. Nelayan Ada. menangkap Oh, yang ikan. pertama Ada tuh di dekat rumah aku banyak itu, Ibu. Lalu yang keduanya apa tadi yang di depan rumahnya ada yang banyak apa? Itu yang nyari ikan di rumah aku banyak itu. Oh iya, berarti di situ banyak ya ikannya ya. Nah, di situ ada nelayan yang sedang mencari ikan. Setelah nelayan menangkap ikan langsung nanti dijual ke pengepul ya. Iya, Ada Bu. pengepul. Lalu nanti dikirimkannya kemana kira-kira ya? Ke pasar. Betul, dikirimkan ke pasar. Setelah di pasar, nanti gimana? Dibeli Selanjutnya, sama iya, Dibeli sama nanti mama sama aku. mama. Dimasak, lalu kemudian nanti bisa kita makan. Ya. Makan, sore makan. ikan gurame, Bu. Iya, pintar. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan di mana siapa konsumennya siapa ya? Itu Bu yang lagi makan. Betul, di sini ada konsumennya yaitu ada anak yang sedang makan dan juga coba siapa di mana ini kegiatan distribusinya. Yang pakai mobil, bukan Ibu? Mobil yang itu Betul. ada ember-ember Ingat gitu. ya, kegiatan distribusi dan konsumsi hebat anak-anak. Nah, sekarang coba kalian amati di sekitar rumah kalian, di sekitar sekolah. Ada nggak ya kegiatan perdagangan ataupun kegiatan ekonomi lain? Lalu setelah itu, kalau sudah diamati, nanti kalian tuliskan di LKPD, ada pekerjaan apa saja di sini. Nah, lalu kalau sudah ada pekerjaannya apa aja yang terkait, kita akan mengidentifikasi pekerjaan mana yang menghasilkan barang dan pekerjaan mana yang menghasilkan jasa. Kalau di gambar ini, ada yang tahu nggak pekerjaan mana yang menghasilkan barang? Nelayan, Bu. Nelayan. Betul, nelayan menghasilkan barang. Barangnya apa ya? Ikan, Hmm. ikan. Lobster. Dan Bu, Perang. Nah, sudah selesai kalian mengamati, lalu kalian silakan menyampaikannya di
LKPD ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Sudah selesai anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didiknya? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita mempresentasikannya. Siap anak-anak? Siap, Ibu. Siap. Nah, sekarang Ibu minta terlebih dahulu siapa ya? Ervi, coba Ervi. Coba presentasikan hasil diskusinya dengan kelompok tentang tadi menganalisis pesan moral dari cerita Nelayan Ingkar Janji. Iya. Ervi yang sudah siap? Yang cerita aja, Bu, atau semua? Iya. Ceritanya saja ya. Nanti yang lainnya boleh nanti kelompok lainnya. Oke. Yang pertama, pertanyaannya siapa saja tokoh dalam cerita berjudul Nelayan Ingkar Janji? Jawaban aku sama teman-teman, nelayan, istri nelayan, ikan, dan para tetangga. Yang kedua, bagaimana sifat dari setiap tokoh dalam cerita? Jawabannya, nelayan sifatnya tidak bertanggung jawab. Terus kedua ada istri nelayan, sifatnya sombong dan tidak bertanggung jawab. Terus ada ikan yang bersifat baik. Terus ada juga para tetangga, sifatnya usil dan ingin tahu. Ketiga, apa peran moral yang ada dalam cerita tersebut? Kalau kita ingkar janji terhadap orang lain, nanti kita tidak bisa dipercaya lagi karena mereka merasa kecewa. Kita harus memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan selalu bersyukur agar dapat menjalani hidup dengan damai dan tentram. Keempat, apakah kamu menyukai cerita tersebut? Mengapa? Ya Bu, suka, soalnya menghibur. Terus ceritanya tentang ikan aneh yang bisa berbicara dan memberikan kekayaan. Terus juga ada pesan untuk membaca seperti perilaku tokoh yang tidak baik akan mengakibatkan keburukan. Itu, Bu. Hebat, Elvi. Bagaimana kelompok lainnya? Apakah jawabannya sama? Ada yang ingin menanggapi? Sama, Bu. Jawaban Sama? Ervi sama Iya, dengan saya. Nah, jawaban yang sama dengan kelompok Ervi itu sudah tepat sekali ya, hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok selanjutnya, mungkin dari kelompoknya Elin ya. Kelompok Elin sudah siap? Siap, Ibu. Nah, coba presentasikan hasil diskusinya tentang perbedaan teknologi tradisional dan modern yang digunakan oleh nelayan. Siap, Ibu. Pertanyaannya, tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional ke dalam diagram Venn di bawah ini. Nelayan tradisional menggunakan sampan. 2, tidak bisa melaut jauh. 3, tidak menggunakan bahan bakar. 4, tidak menggunakan radar. Nelayan modern, 1, menggunakan kapal. 2, bisa melaut jauh. 3, memerlukan bahan bakar. 4, menggunakan radar. Kemudian, ini persamaannya menangkap ikan memakai jaring. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan teknologi modern? Jawabannya, ikan yang ada di laut akan cepat habis karena setiap hari nelayan menggunakan pukat harimau yang mampu menjaring ikan-ikan kecil. Laut juga akan tercemar karena kapal yang digunakan menggunakan bahan bakar. Nomor 7, apa kamu setuju pengambilan ikan dengan cara dibom dan menggunakan pukat harimau? Mengapa? Tidak, jawaban kami, Ibu. Karena ikan-ikan kecil akan ikut terjaring oleh pukat harimau, sehingga kelestarian ikan akan terancam. Penggunaan bom juga akan merusak terumbu karang, tempat hidup ikan. Jadi kasihan banget gitu, Bu ya. Terus selanjutnya, bagaimana seharusnya nelayan mencari ikan agar kelestarian ekosistem laut tetap terjaga? Seharusnya nelayan menangkap ikan tidak dengan bom, racun, atau pukat harimau, tapi menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan.
Iya, terima kasih Elin. Sama-sama, Nah, Ibu. sekarang coba kelompok tiga yang akan diwakili oleh Dede ya. Nah, coba sampaikan hasil analisis tentang kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan kita. Baik, Ibu. Menurut kelompok kami, jawabannya yang nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini, diskusikan tentang jenis kegiatan ekonomi. Nah, jenis kegiatan ekonominya itu menurut kelompok kami itu perdagangan. Kemudian jenis barang yang diperjualbelikannya ikan. Jenis pekerjaan yang terlibatnya ada nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang, dan supir. Kemudian, amatilah kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Coba kamu identifikasi hal-hal tentang di bawah ini. Menurut kelompok kami, kegiatan ekonomi yang kami temukan itu ada perdagangan dan transportasi. Pekerjaan apa saja yang terlibat dalam kegiatan itu? Kalau perdagangan itu ada peternak ayam, pedagang ayam, pengangkut barang, pedagang sayuran, dan pedagang kue. Kalau transportasi ada supir angkot, tukang beca, tukang ojek. Kemudian pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang, yaitu ada peternak ayam, pedagang sayuran, dan pedagang kue. Dan pekerjaan apa saja yang menghasilkan jasa, yaitu ada pengangkut barang, supir angkot, tukang beca, tukang ojek. Itu Bu, sudah. Iya, hebat Dede. Nah, anak-anak, ayo kita berikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk salut untuk Ervi, untuk Elin, dan juga untuk Dede. Siap anak-anak? Siap, Ibu. Iya, boleh. Ibu. Kita mulai. Beri tepuk salut. Salut. Iya, hebat anak-anak. Apakah mengerti pembelajaran hari ini, anak-anak? Mengerti, Bu. Apa sih pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa saja ya? Kegiatan Apa tadi teh? ekonomi, Bu. Betul. Tadi ada konsumen. Nangkap ikan. Iya, ada konsumen, Ada distribusi. ada distribusi, lalu Tadi ada nelayan tradisional, iya, nelayan modern. Ya, betul. yang pakai Nah. jaring dan gitu, Bu. Iya, betul. Kita sudah belajar tentang penggunaan teknologi yang dilakukan oleh nelayan, baik itu yang secara tradisional maupun secara modern. Lalu kita juga tadi sudah belajar tentang apa yang waktu pertama ya? Tentang cerita, ya. Iya, Bu, cerita, Bu. Betul. Nah, alhamdulillah. Anak-anak, apakah senang belajar hari ini? Senang, Senang, Ibu. Ibu. Alhamdulillah kalau senang. Nah, kalau begitu, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Kuisnya ada soal evaluasi berjumlah 10 pertanyaan. Ibu akan bagikan ya. Silakan kalian jawab. Sudah selesai, anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah Ibu akan ambil, boleh ya dikumpulkan ke depan. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk pembelajaran ke depan, di besok kita masih di tema 4 tentang pekerjaanku, subtema 2, pembelajaran kedua. Kalian boleh belajar dulu tentang sikap-sikap yang mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini dalam kegiatan pembelajaran. Boleh dipimpin berdoa lagi oleh Barkah. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai.
Baca doa selesai. Ya, terima kasih Barkah. Hati-hati ya anak-anak di jalan. Langsung pulang ke rumah. Nanti boleh main tapi pulang dulu ke rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.